Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih untuk waktu yang indah Tuhan. Kami boleh bersekutu bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang lain Tuhan. Bahkan pada malam hari ini, gembala kami juga hadir beserta Ibu. Tuhan, kami percaya ini semua adalah rancangan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk rancangan-rancangan terbaik yang Kau sediakan dalam hidup kami Tuhan. Bahkan ketika di masa krisis ini pun Tuhan, kami terus melihat kuasa-Mu, melihat kasih-Mu Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Tuhan, malam hari ini kami undang Engkau Tuhan, kami undang Engkau Roh Kudus, bersama-sama dengan kami, bersekutu, menyembah, memuji, meninggikan nama Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tempat kami masing-masing. Kami tidak dapat dibatasi oleh apapun Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Engkau sudah hadir. Terima kasih ya Bapa di surga, terpujilah namamu Tuhan, yang siap untuk memulai, untuk mendengarkan suara Tuhan, bahkan yang siap untuk dilawat Tuhan pada malam hari ini. Semua mau berkata, amin. Amin. Salam semua. Shalom. Hari ini sungguh senang kita bisa CT bersama-sama. Tadi saya mendengar kata-kata Bu Amel, jadi pengen menyanyikan satu lagu kita bersama-sama. Judul lagunya Welcome Home untuk semua, karena kan kita satu CT bersama-sama nih di dalam Zoom. Ku rasa sepi di hati, bagai kabut di langit yang biru, yang ku perlukan seorang sahabat, isi hampa dalam jiwaku, terasa dingin di hati. Ku bertanya kemana kasih yang perlukan cinta sejati, terbitkan pelangi di hati. Ku dengar welcome home bersorak batinku, engkau berharga, kau besertaku memanggil namaku. I'm home with you, bersamamu Yesus sahabatku. Kalau nggak ikut CG rasanya apa? Ku rasa sepi di hati, ada kabut di langit yang biru, yang ku perlukan seorang sahabat, isi hampa dalam jiwaku, terasa dingin di hati. Bertanya kemana kasih yang ku perlukan cinta sejati, terbitkan pelangi di hati. Dengan welcome home bersorak batinku, ku tahu berharga, kau besertaku memanggil namamu. I'm home with you, bersamamu Yesus sahabatku. Sama siapa? Bersamamu Yesus sahabatku. Sama siapa? Bersamamu Yesus sahabatku. Seru, adakan gerakan ya. Nanti lagunya gini. Welcome home, welcome home, welcome home. Oh, gitu ya. Welcome home, welcome home, welcome home. Oh, welcome home, welcome home, welcome home. Oh, yang terbitkan cinta sejati, terbitkan pelangi di hati. Dengan welcome home bersorak batinku, ku tahu berharga, engkau besertaku
dan hombiku, bersamamu Yesus sahabatku, bersamamu Yesus sahabatku, sama-sama, bersamamu Yesus sahabatku, bersamamu Yesus sahabatku. Haleluya. Kalau kita bersama Tuhan, sahabat kita, walaupun kita CG-nya lewat Zoom, pasti kita penuh dengan sukacita. Kenapa kita bisa sukacita? Itu karena kasih Allah tidak pernah berkesudahan. Kita angkat lagu pujian, kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, setiap pagi anaknya pernah berakhir dengan sukacita yang menari, dengan sorak-sorai mengikuti, naikkan pujian haleluya, nyanyikan dan sang raja, nyanyikan dan sang raja. Kasih Allah tak berkesudahan, kasih Allah tak berkesudahan, sampai setiap pagi namanya pernah berakhir dengan sukacita, dengan sorak-sorai memuji, naikkan pujian haleluya, nyanyikan sang raja, nyanyikan sang raja selamanya. Kita layak memuji Tuhan karena Tuhan adalah Raja kita, dan kita pasti percaya ketika Tuhan Raja kita, Dia yang memimpin kita, dan ketika kita bersama-sama dengan Dia di setiap saat, pasti selalu akan ada jalan keluar untuk setiap permasalahan kita. Kita angkat penyembahan kita. Kalau ada bersamaku, setelah lagu ini selesai, nanti kami persilakan Ko John untuk memimpin sharing firman-Nya. Kau ada bersama aku, yang musik hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kuatkan jiwaku, adalah bersamamu, tak pernah kuranggap kasih-Mu, Kau bersamaku, Kau ada bersamaku di tiap musim hidup, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Jiwaku adalah bersama,
Pujian bagi Tuhan yang selalu sertai kita.
Engkau yang Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini. Engkau tempatkan kami dalam pertemuan CG malam hari ini, sekalipun lewat virtual, lewat online, lewat teknologi yang ada. Kami percaya satu dengan yang lainnya boleh mengalami Tuhan, karena penyembahan pujian yang kami naikkan, itu selalu mengandung kuasa. Kami yang lemah, kami yang mungkin butuh kekuatan, kami percaya Tuhan sudah menyediakan bagi orang-orang berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan malam hari ini bekerja sekali lagi tengah-tengah kami, biar roh-Mu senantiasa seperti yang Kau janjikan 2-3 orang berkumpul Tuhan hadir. Dan biar melalui kehadiran-Mu senantiasa Kau memberikan penghiburan, damai sejahtera, bahkan sukacita yang seringkali itu menjadi kekuatan kami untuk boleh menjalankan semua kehidupan di atas muka bumi ini. Terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk pengorbanan-Mu, dan kami serahkan pertemuan malam ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, dan kami sudah mengucap syukur. Semua jemaat, hidupmu berharga di mata Tuhan. Sama-sama yang percaya kita semua berkata, haleluya, amin. Amin. Baik, karena tadi dari awal sudah dikasih peraturannya sama siapa tadi Bu Amel ya, disinggung tentang di mute suaranya supaya satu dengan yang lainnya nanti tidak terganggu ya. Lalu yang kedua mungkin selain di mute ya, di silent suaranya, kalau nanti saya yang percaya katakan amin. Aminnya pakai jempol aja begini. Ya, jadi nggak usah dibuat mute-nya. Kalau katakan amin, coba tes 1 2 3 amin. Kurang dekat jempolnya. Sekali lagi ya, 1 2 3 katakan amin. Lah, jempolnya Pak Robin gede ya, luar biasa. Dan selain juga di mute, gambarnya jangan sampai enggak tahu ini, mungkin ada yang pakai handphone, ada yang pakai laptop. Pastikan jangan gerak-gerak karena berapa kali saya pertemuan, kalau ada yang gerak-gerak itu mengganggu yang lainnya. Ya, sekalipun ini mungkin cuma CG, tapi ini kan juga bentuknya ibadah. Artinya kita betul-betul mau serius, mau fokus ya, nggak serius tegang yang gimana, tapi kita mau semuanya tertib, teratur, sehingga satu dengan yang lainnya bisa saling terberkati. Ya, jadi saya sih pengennya tiap malam ketika Anda CG atau ada pertemuan-pertemuan begini, ada sesuatu yang tetap bisa dialami oleh kita semua, ya. Kita nggak mau pertemuan ini menjadi sebuah formalitas atau pertemuan yang coba biasa-biasa, ya. Karena ini kan juga sudah Anda juga memberikan waktu, belum lagi ini kan juga pakai kuota, ya. Bagi sebagian Anda mungkin kuotanya nggak masalah, tapi bagi sebagian jemaat atau teman-teman di CG kan kuotanya pasti berharga. Makanya di Mawar Saron, kalau hari ini kita ada MSP, Mawar Saron Peduli, kita ada bagi paket sembako, tapi belum ada bagi paket kuota. Ya, makanya kemarin Ko Ardi bilang, Ko ini kasihan anak-anak youth kita, anak-anak AUG, anak-anak muda di gereja kita, mereka kesulitan untuk bisa ibadah online, CG online. Kenapa saya tanya? Ya karena mereka kuotanya terbatas, Ko. Mereka juga minta orang tua dibatasi keuangannya. Ya, jadi teman-teman, karena kita hari ini pertemuan sudah berikan waktu, juga kita sudah bayar harga, mari kita betul-betul bisa menikmati semuanya dengan baik. Ya, shalom semuanya. Ini malam kedua untuk saya bisa memberkati atau ya kita saling memberkati sebetulnya di pertemuan kita beli. Tadi malam adalah pertemuan pertama dengan Pak TL-nya Pak Yokas. Ya, tadi malam juga saya dengar sharing-sharingnya dari mereka. Ya kondisi jemaat ini beragam.
ada yang mungkin secara keuangan tidak terjadi masalah, ekonominya baik-baik, tapi dari sisi yang lain tetap ada pergumulan. Ya, saya sih cuma diingatkan Tuhan bahwa hidup ini kan selama di dunia ini tidak ada yang sempurna. Ada sisi-sisi yang masih Tuhan izinkan untuk kita ini, saya nyebutnya bolong ya. Ada area-area yang memang mungkin belum terpenuhi atau tidak terpenuhi. Tapi saya percaya bahwa kalau dulu waktu kita muda, sebelum bekerja kita akan pernah sekolah. Dan waktu kita sekolah, sebelum kita dapat ijazah, kita harus melewati yang namanya masa ujian. Dan saya melihat kita semua hari ini sedang sibuk untuk mengerjakan soal kita masing-masing. Ya, artinya kita ini masih terus sekolah kehidupan, sekolah iman, di mana setiap manusia, khususnya orang percaya itu harus betul-betul serius mengerjakan setiap persoalan yang ada di mejanya. Ya, arti itu bahasa saya, bahasa kiasan, di mana kalau kita tidak betul-betul konsen, penuh, serius, fokus, kita nggak akan bisa mengerjakan persoalan soal-soal yang ada di depan meja kita. Makanya pesan saya buat teman-teman hari-hari ini, jangan kehilangan fokus. Ya, pastikan fokus kita bukan cuma kepada pertanyaan-pertanyaan waktu kita dulu ujian, tetapi lebih kepada mengingat jawaban-jawaban yang seharusnya kita bisa tulis di lembar jawaban yang setelah disediakan. Makanya tadi waktu atau kemarin mungkin ya, sore saya tiba-tiba kayak diingatkan Tuhan, semua orang sekarang lagi diperhadapkan untuk mengerjakan soalnya masing-masing. Dan waktu untuk mengumpulkan soal itu memang belum tiba mungkin hari-hari ini. Tapi saya percaya setiap orang, sekalipun di lembaran pertanyaannya satu yang lain itu berbeda, tapi setiap kita wajib untuk boleh melakukan tanggung jawabnya masing-masing. Tidak boleh lari, tidak boleh menghindar. Sebab justru penilaian Tuhan buat hidup kita ketika kita serius untuk meja kita masing-masing. Ini bicara tentang bagaimana meja kehidupan kita. Makanya kita akan melihat di satu ayat Ibrani pasal 10, pasal yang ke-37 atau 36. Ibrani pasal 10, ya, ayat 35 deh. Ibrani 10 ayat 35. Sebab itu, ya, saya tunggu, Ibrani 10 ayat 35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Oke, karena besar upah yang menantinya. Upah yang Tuhan sediakan bukan upah yang sifatnya fana, tapi saya percaya upah yang Tuhan maksudkan lewat ayat ini juga bicara tentang upah yang kita bisa nikmati di kemudian hari, di dalam kekekalan. Jadi kita ada janjian yang amin, acungkan jempolnya. Ya, upah yang Tuhan sediakan bukan cuma upah yang sifatnya sementara, sifatnya fana. Karena bukan itu yang kita kejar dalam hidup kepercayaan kita kepada Tuhan. Upah yang Tuhan sediakan bagi kita orang percaya adalah upah yang kita bisa nikmati dalam kekekalan. Kemarin di ibadahnya Pastor Philip tentang kenaikan, ya, beliau menyampaikan dari Yohanes pasal berapa itu? 14 ya kalau salah ya, tentang rumah Bapa, di mana disinggung di ayat itu, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kemarin waktu saya dengarkan khotbah itu, saya taruh perkataan itu dalam hati saya. Hari-hari ini, ya, saya juga lagi renov rumah, sebentar lagi kita mau pindahan, 1 bulan ke depan mungkin. Saya cuma diingatkan Tuhan bahwa rumah yang nanti selesai direnov itu bukanlah rumah yang sebenarnya yang Tuhan inginkan saya tinggali. Karena ada ayat di kitab yang lain menyebutkan bahwa di bumi ini kita cuma sementara. Ya, rumah yang sebenarnya adalah rumah yang kemarin Pastor Philip sampaikan, bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di dalam bahasa Inggrisnya disebutkan mansion, rumah mewah, rumah yang hebat, rumah yang luar biasa. Yang saya percaya yang telah disediakan oleh Dia buat Anda dan saya, orang-orang yang layak untuk menerima upah di kemudian hari. Waktunya belum tiba, jangan cepat-cepat penginin rumah itu. Pak Pendeta, aku John, kapan ya rumah itu bisa kita tinggalin? Jangan putus asa dulu, ya, jangan menyerah dulu. Corona ini bisa jadi belum tentu akhir dari segala sesuatu. Bisa jadi ke depan kita harus melanjutkan perjalanan hidup kita
Ya, tapi percayalah persoalan belum berhenti, ada persoalan dan tantangan baru yang nanti kita akan hadapi. Tapi ingat, di balik setiap persoalan tantangan ada upah yang menanti kita. Amin, jempol. Amin. Ada upah. Makanya Alkitab tadi katakan, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Ketika Anda melepaskan kepercayaan Anda, hilanglah upah itu. Kayak orang yang bekerja di sebuah perusahaan atau di sebuah toko, kalau dia nggak sungguh-sungguh bisa sampai kerja dengan baik di akhir bulan, jangan harap dia terima gaji. Ya, kalau dia terus bikin persoalan, dia bikin masalah, ya, kalau nggak didesak mengundurkan diri, ya minimal dia di PHK, dipecat. Saya percaya Tuhan nggak pernah pecat kita. Tuhan itu maha kasih, dia maha penyayang, Tuhan itu sabar. Selama kita bikin masalah, kalau mau bertobat, kesempatan itu selalu diberikan oleh Bapa. Yes, katakan amin. Ya, ayat yang ke-36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Masih ingat dulu orang tua atau hari ini yang anaknya lagi sekolah di rumah online. Selalu kita mengingatkan, ayo kamu harus tekun. Ya, bahasa lainnya rajin, sungguh-sungguh, serius. Ya, hanya orang-orang yang tekun yang saya percaya orang itu bisa menyelesaikan semua ujian, ya, soal yang dia harus selesaikan. Tekun. Ingat, kita ini sebenarnya udah dikasih bocoran. Makanya teman-teman tak ajarin, ayo kita semua nyontek dalam ujian ini. Loh, Coach John kok ngajarin yang buruk, yang jelek? Gak apa-apa. Yang satu ini Tuhan izinkan. Nyonteknya dari mana? Firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah lembar jawaban yang kita bisa kerjakan untuk mengisi atau menjawab semua lembar pertanyaan kita. Ya, kalau Tuhan sudah kasih kita Bible, Tuhan kasih kita Alkitab, saya percaya Alkitab itu adalah lembar contekan kita. Dan apa-apa, memang Tuhan sudah kasih guidance-nya buat kita. Ibarat kalau kita beli buku, beli barang elektronik, selalu disertakan yang namanya manual book. Dari situ saya menilai Tuhan itu adil. Dari situ saya melihat bahwa Tuhan itu betul yang dia tulis, pencobaan yang diberikan atau diizinkan tidak pernah melebihi kekuatan kita. Itu real. Itu nggak teori. Makanya kalau ada orang yang pernah, ketika saya ngomong, udahlah percayalah, masalah yang kamu hadapi tidak pernah melebihi kekuatanmu. Ah, kamu ini cuma teori doang, John. Pak Pendeta, saya bilang, itu bukan teori. Itu firman Tuhan. Dan itu adalah lembar jawaban persoalan yang kamu hadapi. Selama kamu tekun, selama kamu tahu bahwa semua persoalan yang kamu hadapi tidak pernah melebihi kekuatan bahkan batas kemampuanmu, percayalah, sebesar apapun yang kau anggap segede gunung sekalipun, masalah yang ada di depanmu, selama kau sadar, kau tahu bahwa lembar jawabannya memberitahumu bahwa tidak pernah melebihi kekuatanmu, kau akan bisa melewatinya di kemudian hari. Cuma banyak orang nggak sabar, banyak orang nggak tahan, seolah-olah dia berusaha untuk jadi Tuhan buat dirinya sendiri. Dia pikir bahwa contekan jawaban itu salah. Padahal dia yang salah. Kalau Tuhan sudah menulis di lembar jawabannya, tidak pernah melebihi kekuatan, percayalah. Makanya dikatakan, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Memang ada orang yang sesaat tetap percaya sama Tuhan. Tapi ada banyak orang juga akhirnya mulai pudar kepercayaannya pada Tuhan. Tahu nggak? Salah satu cara setan untuk membuat kita melepaskan kepercayaan adalah apa? Lewat persoalan, lewat masalah. Saya yakin lewat COVID ini pun, setan berusaha untuk cari celah supaya Anda dan saya melepaskan kepercayaan kita kepada Tuhan. Tahu nggak musuh setan itu apa yang paling dahsyat? Yang paling dia nggak mampu kalahkan. Ketika dia menemukan umat yang terus percaya kepada Tuhan. Oh, dia paling nggak tahan dengan orang begitu. Makanya kenapa iblis disebut sebagai pendusta? Karena kerjaannya tukang bohong tiap hari. Nggak tahu gimana caranya, dia selalu punya ilmu untuk membohongi Anda dan saya. Makanya kenapa ayat ini berkata, jangan lepaskan kepercayaanmu. Sekali percaya kepada Tuhan, jangan mau didustai oleh iblis. Saya mau lihat jempolnya, katakan amin. Amin. Makanya suami istri kompak hari-hari ini. Kalau suaminya lagi kena serang, kena tipu daya iblis, sehingga mulai undur dan nggak percaya, istri yang harus menguatkan. Dan sebaliknya, kalau istrinya yang hani lagi kena sasaran tembak sama iblis, udah mulai kendor, mulai meragukan Tuhan, suami yang harus menguatkan. Pastor Philip selalu ingatkan suami istri kalau lagi hal yang buruk nggak boleh kompak. Kalau mau kompak yang baik. Kalau salah satu lagi lemah, yang satu harus menguatkan. Jangan dua-dua lemah.
Saya diingatkan Pastor Philip, jangan jadi seperti Anania Safira. Amin. Ya, di sini dipentingkan yang namanya kesolidan dalam rumah tangga. Makanya hati-hati, harus saling jaga hati, jaga pikiran. Corona ini kadang buat sensitif loh hubungan suami istri. Ya, apalagi ibu-ibu ini, tante-tante kalau udah jengkel sama anak ngurusin sekolahannya, PR-nya. Bapak-bapak hati-hati, itu nggak lihat di jidat ada tulisan senggol bacok. Bu, jangan sensi-sensi Bu, sabar. Ya, Pak Edi juga senyum Pak Edi. Gitu teman. Ya, David, aman Fit? Ya, belum dibacok kan, makanya hati-hati. Astrid manggut-manggut gini. Bukan cuma tak baca kok. Diperketel cara ini. Ya. Ayo hari-hari ini jaga hati, jaga komunikasi juga. Karena kadang pihak ketiga kita itu bukan selingkuhan, justru suami istri nggak sadar. Pihak ketiga yang bekerja, yang nggak kelihatan itu loh. Siapa? Setan, iblis. Dengan tipu muslihatnya. Nggak tahu gimana aja, dia nemuin aja cara untuk mengelabui kita. Makanya ayat ini menguatkan kita. Jangan lepaskan kepercayaanmu kepada Tuhan. Tekun, serius, sungguh-sungguh. Fokusnya jangan hanya kepada persoalan dan persoalan. Selama dulu saya ingat waktu ngerjain ujian itu, semakin saya pelototi masalahnya, pertanyaannya, kok makin aku nggak bisa ngerjain ya. Tapi ketika saya mulai fokus dengan masa persiapan saya, hari-hari sebelumnya, saya sih dulu jujur sekolah juga nilainya nggak bagus-bagus banget. Ya lumayan lah, buktinya tetap ya bisa lulus, ya. Dan resmi loh, ijazahku ini, ya, jangan diketawain loh. Kalau nggak percaya tak ambil sebentar nih, ada masih filenya. Artinya apa? Waktu kita ngerjain soal itu, semakin kita pikirin pertanyaannya, kita makin bisa ngerjain. Tapi kalau coba kita bangkitkan memori kita dengan pelajaran yang sempat kita baca beberapa hari sebelum kita ujian, kita ingat-ingat lagi perkataan guru, penjelasan guru waktu di kelas, di papan tulis. Tahu nggak? Dari situ muncul. Dan akhirnya kita bisa memberikan apa? Jawaban. Makanya dalam situasi ini jangan, ya khususnya pandemi corona ini, jangan fokusnya hanya kepada persoalan, kebutuhan. Capek loh nanti Anda, beneran. Saya nggak ngomong bahwa persoalan Anda nggak berarti. Saya tahu berat bagi sebagian Anda. Tapi mari saya sedang coba memberitahu, karena ini Tuhan yang juga kasih tahu saya secara pribadi lewat firman-Nya. Selama kita hanya fokus kepada pertanyaannya, fokus kepada persoalannya, membuat semakin kita merasa tidak bisa ngerjain, semakin merasa kita tidak mampu. Tapi selama kita fokus dengan jawaban yang pernah kita pelajari, ya konteksnya bicara tentang firman, tentang apa yang pernah Tuhan lakukan di hidup kita, saya percaya kita semua akan dimampukannya. Katakan amin. Jempolnya mana? Amin. Disinilah dibutuhkan yang namanya seni untuk mengalihkan perhatian. Saya ulangi, disinilah dibutuhkan yang namanya seni mengalihkan perhatian. Karena setan tahu perhatian itu penting. Pastikan perhatianmu kepada hal-hal yang benar saja. Oke, perhatian itu bagian dari fokus seseorang. Semakin saya memperhatikan Anda di layar monitor, semakin saya bisa memperhatikan melihat hal-hal yang detail. Pak Robin kacamatanya gimana bentuknya, masangnya gimana, di belakang kepalanya David sama Merlin, di baliknya di dinding itu ada. Semakin saya memperhatikannya dengan cermat, sungguh-sungguh, saya semakin bisa melihat detail satu persatu hal-hal yang saya bisa perhatikan. Kalau kita memperhatikan Tuhan, detail kita akan melihat satu persatu kebaikan-kebaikan yang pernah Dia kerjakan. Saya percaya kita semua akan menjadi orang yang diberkati. Ketika masa corona ini akan selesai, kita akan lahir sebagai seorang pemenang. Dan memang demikianlah kita disebut umat lebih dari pemenang. Katakan yes. Makanya kenapa di layar saya tulis tetap semangat. Ya, nama saya nggak pakai Johnny itu, namanya di layar itu tetap semangat. Karena memang itu keyword saya. Selalu kalau di jemaat, di ibadah, ya, bahkan kalau saya WA, WhatsApp sama jemaat, selalu saya bilang, ayo tetap semangat. Karena memang itu yang Tuhan inginkan. Kita tetap kuat, tetap punya roh yang menyala-nyala, sampai nanti kita semua menerima upah yang terbaik. Oke, lanjut ayat ke-37. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi,
dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Ayat 38, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, ya, maka aku tidak berkenan kepadanya. Saya mau pastikan setiap Anda jangan ada satupun orang yang gugur iman. Jangan ada satupun yang mengundurkan diri. Uang pangkalnya udah terlanjur dibayar sama Tuhan Yesus lewat pengorbanan di kayu salib. Ya, selalu orang tua itu mengingatkan anak, nak, ayo selesaikan sekolahmu. Tapi aku udah enggak kuat, Pak, Ma. Biasanya ada orang tua bilang, uang pangkalnya mahal tahu. Papa mau udah bayar. Udah nanti kalau udah SD selesai, kamu nanti sampai SMP, SMA, udah kalau udah kuliah selesailah. Masa studimu baru nanti pada masa berikutnya. Tapi uang pangkal itu menjadi modal penting untuk seseorang bisa menempuh dunia pendidikan. Uang pangkal dalam hidup kita di dunia ini adalah darah Yesus, kayu salib, mahkota duri. Itu uang pangkal yang pernah Tuhan berikan buat hidup saudara dan buat hidup saya. Makanya ayat ini mengingatkan kita, jangan ada satupun orang mengundurkan diri, sebab orang itu disebut orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dikatakan, jangan satupun orang mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Pak, Bu, Bu Ike, Pak Thomas, Juli, Ferry, NC, jangan mengundurkan diri. Charles, Stephen, Maria, ya semua yang ada di grup ini, jangan ada satupun yang mengundurkan diri. Jangan cepat-cepat langsung lempar handuk putih sebagai tanda menyerah. Pak Edi, Bu Tenli, ya Tuhan belum selesai Pak Edi. Thank you, senang Pak Edi dan Bu Tenli sampai detik ini masih sama-sama dengan saya di GMS. Ada banyak tantangan yang kita hadapi Pak Edi, Bu Tenli. Please jangan mengundurkan diri. Amin. David, ya, bahkan Merlin sampai hari ini masih sama-sama Pak Timbul, Bu Iin sekarang udah di Gorontalo. Kok bisa nyusup di CG ini, saya nggak tahu kenapa, heran betul. Ya, artinya Anda belum mengundurkan diri dari Balikpapan. Ya, jangan-jangan Anda punya paspor ganda, Gorontalo dan Balikpapan. Tapi disitulah tanda kesetiaan Anda, baik kepada Tuhan dan tentunya kepada kami semua. Ya, Charles, Lingling, Josan, Fu, ya, Astrid, jangan mengundurkan diri. Karena Tuhan berkata, orang demikian, Anggi juga disebut orang yang tidak berkenan. Ya, Bu Margi, Bu Siti, please tetap maju, Bu Ike. Mari kita terus setia tekun mengerjakan lembar soal ujian kita. Saya percaya Tuhan yang menyediakan jawabannya. Sekarang mungkin masih bingung, tapi tenanglah. Bahkan kalau kita ini bedanya dengan sekolah, kalau sekolah dulu belajar baru bisa ngerjain ujian, ini kita kadang seringkali ngerjain ujian dulu, sekalipun kita bingung cara ngisinya, tapi nanti selesai ujian, biasanya kita akan menemukan jawabannya. Maksud Tuhan apa dari semua hal yang terjadi. Amin. Nggak semua pertanyaan kita bisa jawab, justru jawaban itu akan muncul waktu kita bisa menyelesaikan dengan setia aja. Ya, sekalipun kita mungkin ngisinya masih salah, ada orang interpretasi jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Ya udah, pokoknya selama kita mengandalkan Tuhan, berdoa sama Tuhan, kompak dengan pasangan, isi lembar pertanyaan ujianmu masing-masing, kalaupun ternyata isiannya salah, Tuhan yang nanti akan kasih jawaban yang sebenarnya. Umur 6 tahun papa saya dipanggil Tuhan, saya pikir dulu alasan itulah yang membuat Tuhan memanggil papa saya. Tapi justru berapa tahun kemudian, bahkan berapa tahun belakangan terakhir, saya baru bisa memahami jawaban yang sebenarnya. Kenapa Tuhan panggil papa saya ketika saya berusia 6 tahun. Ya. Dan Tuhan tidak ingin saya jadi anak yang gampangan, anak manja. Saya pernah ceritakan, Pak Robin juga tahu, orang Batak. Saya cucu tertua. Bahasa Bataknya kemarin Pak Robin bilang, apa itu Pak? Apa Pak? Pak Timbul tahu kalau yang tertua? Panggoaran. Nah, Pangguaran. Orang Batak nyebutnya pangguaran itu yang dituakan atau yang pikul beban, ya istilahnya orang yang dituakan lah di antara semua keluarga besar. Dan tentu Tuhan yang paling tahu tentang sifat dan karakter saya. Ya, sampai akhirnya Tuhan panggil papa saya tahu itu bukan perkara mudah, tapi Tuhan mau latih saya untuk belajar betul-betul bergantung kepada Tuhan sepenuhnya, bukan karena hal yang lainnya. Anda pasti juga banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, tapi saya yakin
kelak nanti Tuhan akan memberikan jawabannya. Bahkan jawaban yang paling sempurna adalah ketika kita semua nanti berjumpa dengan Dia di dalam kerajaan surga. Saya menantikan waktu-waktu di mana Tuhan akan memberikan semua jawaban yang sejatinya. Apa maksud dan tujuan Tuhan dari semua perjalanan hidup saya di atas muka bumi ini. Ya, ayat terakhir, ayat 38. Ayat 39, sorry. Tetapi kita bukanlah orang-orang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Saya ulangi, tetapi kita bukanlah orang-orang mengundurkan diri. Ini kata-kata Paulus yang menguatkan kita. Dan kita bukanlah orang yang binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Kata beroleh hidup ini bukan cuma hidup yang sementara di dunia, tetapi hidup di periode yang kedua atau hidup yang berikutnya di mana kita bisa menikmati dan kekekalan. Ya, di sana kita bisa mengalami kebahagiaan yang Tuhan janjikan. Tak ada lagi penderitaan, tak ada lagi sakit penyakit, tak ada lagi rasa pilu dan kedukaan. Mari semuanya pertahankan imanmu. Ya. Orang-orang bertahan sampai pada kesudahannya kata Alkitab. Dialah yang akan selamat. Mari terus semua anggota JG di bawah Pak Robin dan Bu Amel jadi emas yang murni, ya, yang nggak ada campurannya apa-apa. Makanya biar lewat corona ini, imanmu dan imanku dimurnikan. Jaga hati, jaga pikiran, jangan jadi orang lebay-lebay, jangan jadi orang Kristen yang suka mengasihani diri sendiri, tidak perlu pamer di media sosial, apa yang kau alami, entah itu lagi kekurangan uang, kekurangan pangan, nggak usah show off di media, tidak ada gunanya. Justru Anda sedang mempermalukan dirimu sendiri. Ya, kalau mau curhat sama Tuhan. Ya, suami istri yang lagi berantem juga nggak perlu pamer-pamer di media sosial, di timeline WA. Ya, gue lagi berantem, diketawain orang nanti. Ya, jadilah orang yang dewasa, jadilah orang matang di dalam Tuhan. Amin. Dan saya percaya mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan akan jadi bagian buat kita semua. Tuhan berkati. Ya. Jadi bagian firman-Nya, dan saya minta untuk saling sharing malam hari ini. Ada yang mau sharing untuk apa yang diterima hari ini? Kayaknya masih. Oh, David mau selesai nih. Dari saya dulu Pak ya. Silakan Fit. Ya, terima kasih untuk khotbahnya Pak Joni, Pak Pastor Joni. Nah, jadi saya mungkin untuk bisa menguatkan untuk kita semuanya yang mau saya sampaikan adalah, jadi apapun keadaan kondisi kita pada saat ini itu, ya kita harus tetap percaya ya, berpegang teguh sama yang kita percayai, apa yang kita percayai gitu loh. Dan sama Tuhan kita harus percaya teguh dengan Tuhan, dan segala apapun yang kita pergumulkan, apapun yang kita lakukan selalu berserah kepada Dia. Gitu. Setiap masalah itu saya percaya pasti ada batas kadaluarsanya. Kalau nggak ada kadaluarsanya nggak mungkin, pasti ada kadaluarsanya. Dan saya percaya juga corona ini pasti ada obatnya lah, pasti ditemukan lah. Jadi kita juga masing-masing harus saling peka juga dengan himbauan dan juga anjuran dari masukan juga dari pemerintah lah ya, untuk menjaga jarak seperti kayak gitu. Baru kehidupan kita juga, agar jangan kita banyak melihat juga di pemberitaan kondisi masyarakat yang tidak mengindahkan dengan peraturan, tapi kita baiknya sebagai kita ini ya harus lebih mengerti gitu. Jadi kita orang Kristen, terus orang yang percaya kepada Tuhan, kita juga harus bisa untuk lebih memahami gitu loh, mengerti dengan kondisi yang saat ini terjadi gitu loh. Dan saya juga lebih percaya bahwa Indonesia mampu, kita mampu, kita pasti bisa, kita pasti berhasil. Itu aja sih. Terima kasih untuk semuanya atas CT malam hari ini. Itu aja mungkin dari saya dan istri. Terima kasih. Thank you, Fit. Luar biasa. Next. Ya. Salam, Ko John. Terima kasih tadi buat SM malam ini. Ada satu yang sedikit saya mau sharing. Kondisi sekarang ini kan memang sangat-sangat tidak ideal ya.
di semua kita tidak ada yang tidak kena, saya rasa imbasnya, dampaknya dari pandemi ini. Tapi saya pengen mengutip, sekarang kan lagi keren, pemimpin kita itu ada istilah yang baru. Ayo kita beradaptasi dengan new normal life yang baru gitu ya. Artinya style hidup yang baru, istilahnya apa itu yang keren? New normal life seperti itu. Nah, kemarin saya diberkati ada dengar satu khotbah seperti ini. Apapun kondisinya saat ini, sangat tidak ideal seperti apapun, di setiap sisi kita kena gitu ya, terutama di bidang ekonomi. Tapi satu yang perlu tetap ada di hati kita, Tuhan kita itu tidak berubah. Saya diberkati oleh khotbah seperti itu. Kondisi boleh berubah, kondisi ekonomi kita boleh berubah, cara hidup kita boleh berubah. Anak-anak cara sekolah, cara belajar boleh berubah. Tadinya yang ke sekolah jadi di rumah. Level kehidupan kita mungkin yang tadinya ada di level 10, sekarang kita harus berada di level 2 bahkan secara kecukupan material. Everything boleh berubah. Everything boleh berubah. Tapi kita sebagai orang-orang yang percaya Tuhan Yesus, harus satu yang kita yakini, Tuhan kita tidak berubah. Tuhan kita tidak berubah, begitu. Apa yang ke kitanya? Nah, bagaimana kita memastikan bahwa api kita, iman kita yang menyala-nyala, juga harus kita pastikan tidak berubah. Tidak berubah. Cara ibadah boleh berubah. Kita yang dulunya mungkin berkumpul dalam satu ruangan, bisa face to face dengan gembala kita, dengan kojon, caranya seperti itu. Tapi kita sekarang hanya mungkin melalui layar monitor atau layar HP, itu hanya metode. Itu hanya metode. Tapi kita harus pastikan, jangan sampai style itu, jangan sampai cara atau metode yang baru ini, itu mengubah apa namanya ya, semangat rohani kita. Karena Tuhan kita nggak berubah. Jangan sampai satu perubahan yang ada di sekitar kita itu mempengaruhi kita. Jadi kalau Jokowi bilang, ayo kita beradaptasi dengan new normal life kita yang sekarang. Bukan artinya kita nerima pandemi ini gitu loh. Tapi kita beradaptasi dalam artian kita memastikan bahwa diri kita tuh tetap pada kondisi yang oke. Oke, dalam artian oke. Terutama dari sisi rohani saya rasa kalau di forum ini. Nah itu, saya kemarin diberkati dengan seperti itu. Ya betul Tuhan, apapun kondisi yang boleh terjadi, seperti kami misalnya dengan kondisi seperti ini, saya harus berangkat dari Balikpapan, berkumpul di sini, ninggalin rumah, ninggalin semuanya gitu ya. Mana nempuhnya harus jalan darat dari Makassar ke Gorontalo kok, karena pesawat tiba-tiba tidak ada gitu ya. Pesawat komersil ditutup, jadi saya harus jalan darat dari Makassar ke Gorontalo, 2,5 hari jalan darat. Luar biasa. Segala sesuatunya itu ya apa ya? Istilahnya gini, terserah deh mau bagaimana kondisi gitu kan. Tapi aku oke di dalam Tuhan. Intinya gitu. Aku oke di dalam Tuhan. Itu mungkin yang dimaksudkan dengan ayo kita beradaptasi dengan new normal yang baru. New normal life yang baru. Beradaptasi. Dan pastikan bahwa kita tetap serta. Saya kemarin sangat diberkati dengan isi firman seperti itu. Artinya seperti tadi Pak Dev bilang gitu ya. Kita tetap mematuhi protokol yang ada. Ya, kondisi ekonomi kita boleh yang tadinya di level 10 kemudian tiba-tiba sekarang pola hidup kita barangkali harus di level 2. So, why? Kenapa emangnya kalau di level 2? Gitu loh. Kenapa emangnya kalau di level 2? Kita manusia ini kan diberikan kemampuan untuk beradaptasi ya teman-teman ya. Yang saya tahu tuh kita ini adalah makhluk yang diberikan Tuhan itu kekuatan untuk mampu beradaptasi. So kenapa saya tidak mengatakan bahwa kondisi ini sangat gampang untuk kita terima? Tidak. Saya tahu tidak. Bahkan mungkin ada teman-teman yang mungkin untuk kebutuhan besok hari itu masih lagi pusing mau seperti apa gitu ya. Tapi kan kita anak Tuhan, yang kemarin saya iman gitu ya, kita anak Tuhan loh.
Kita anak Tuhan, kita percaya Tuhan. Tuhan kita nggak berubah kok. Jadi ya, ayo kita beradaptasi dengan memastikan ya kita tetap survive di dalam iman kita. Itu sih teman-teman kalau yang saya mau sharing. Thank you. Amin. Mantap. Ya. Shalom semuanya. Kalau kerjaan sih bengkel semua pasti kena sih kok. Kalau kena COVID ini kan semuanya pasti turun lah ya. Kalau bengkel ini mungkin sampai 50% lah kayaknya, kurang lebih sekitaran segitu. Itu. Nah, tapi yang aku dapatkan tadi, katanya Bu Iin tadi, iya betul sih, semuanya bisa berubah. Terus Tuhan Yesus tetap tidak berubah. ya, Tuhan itu tidak berubah. Jadi kenapa gitu loh ya kan? Nah, kenapa kita harus berpikir? Tadi Ko Jon kan ada ngomong masalah fokus. Ya betul itu. Fokus itu apa ya? Kalau kita fokus pada sesuatu, disitulah energi itu mengalir ya kan, seperti itu. Jadi kita harus fokusnya itu pada apa? Fokus pada hal-hal yang baik lah, yang masih Tuhan berikan pada kita ya kan. Kita maksudnya di sini tuh kalau kita fokus pada hal-hal yang buruk, misalkan kerjaan sepi lah, apa semuanya turun lah, seperti tadi Bu Iin ngomong gaya level hidupnya dari 10 jadi 2 lah. Kalau kita fokus pada hal-hal seperti itu, yang masuk ke kita itu adalah hal-hal yang negatif pasti. Ya. Dimana kan tadi kan aku bilang dimana fokus kita ada, disitulah energi akan mengalir. Jadi kalau kita fokus pada hal-hal yang baik yang sudah Tuhan berikan pada kita ya, seharusnya disitulah energi kita mengalir. Jadi kita tidak akan membuang energi kita untuk hal-hal yang sia-sia. Kita fokus pada hal-hal yang baik yang Tuhan berikan pada kita tetap syukuri apa yang masih ada seperti itu. Dan keep moving ibaratnya. Jangan karena hal ini jadi kita itu terbatas, kita tidak bisa ngapa-ngapain, bukan seperti itu. Kita tetap harus apa tuh namanya? Harus produktif. Produktif bukan bereproduksi ya. Kalau itu Afu dan Astrid saja. Kata-katamu sudah motivator, Bang. Ya itu kok. Jadi aku banyak baca-baca gitu kan, banyak sering-sering juga dengar-dengar gitu ya kan, di YouTube juga banyak. Di situ itu bagus sekali kan, banyak hal yang Adik Bang positif. Chandra. Banyak hal positif yang harus kita ambil. Jadi jangan kita tuh negatif gitu loh, ibaratnya kan seperti itu ya kan. Bukankah kita itu sampai sekarang masih tetap dikasih Tuhan hidup ibaratnya ya kan. Hidup itu kan ada di Matius kan, bukankah hidup itu lebih baik daripada segala sesuatunya. Janganlah kamu khawatir ya kan, seperti itu kan. Jangan khawatir akan hal-hal apapun. Besok gak usah ngundang Bang Chandra kok, Bang Hendri aja. Itu aja cukup, terima kasih. Shalom, waduh. Shalom. Kerinduan saya cuma 1-2 minggu sekali lah, Ko Jon, kita kayak gini, Ko Jon. 2 minggu sekali lah kita connect ya. Asyik. Saya mau cerita sedikit aja. Saya ini kan penjual kue, ya kan. Nah, hari-hari ini kan saya berpikiran kemarin-kemarin itu saya nggak berpikiran kalau sembludak ini sebanyak ini. Terus saya kan nggak ada asisten, nggak ada mbak, nggak ada siapapun yang bantuin. Nah, waktu saya terima orderan itu, saya selalu nanya suami, gimana ini? Ah, itu sedikit kok, sedikit. Loh, maksudnya sedikit itu gimana? Aku bilang gitu. Ini kalau aku sendirian pasti nggak bisa. Oh, gampang itu, cuma segitu aja katanya gitu. Ya udah kalau dia bilang, biasanya kalau dia bilang seperti itu, kayaknya dia mau bantuin. Pada hari H, 2 hari yang lalu, saya pagi-pagi sudah mengerjakan. Suami saya masih tidur. Mana ini aku? Saya kalang kabut dari pagi sampai siang. Akhirnya, puji Tuhan dia bangun. Saya senang, saya suka citanya apa? Dari 2 hari lalu sampai hari ini dan besok dia mau bantuin terus. Itu saya seneng banget. Sukacita.
Tuhan itu kalau kita berbicara tentang berkat-berkat Tuhan itu banyak sekali, nggak berbicara tentang materi saja menurut saya ya. Saya ambil positifnya aja dalam COVID ini, Afu kan sudah nggak bekerja, maksudnya maksudnya dia sudah nggak ke toko, koteka juga sementara ditutup, pemasukan juga sudah anggapannya nihil di sana. Tapi Tuhan itu nggak kurang akal ya untuk memberikan kita berkat yang dari manapun sumbernya, itu aja sih. Jadi pemeliharaan Tuhan itu sempurna di dalam keluarga kita, di dalam kehidupan kita, bahkan apa yang nggak pernah kita lihat, nggak pernah kita dengar, nggak pernah timbul, Tuhan sediakan. Contoh ya seperti contoh seperti ini, saya nggak nyangka aja. Mayoritas saya punya teman-teman beragama Kristen ya, kebanyakan GMS. Masa GMS pesan untuk Idul Fitri kan nggak mungkin gitu loh. Tapi Tuhan tuh bisa kirim siapapun yang saya juga nggak tahu gitu. Ya itulah Tuhan Yesus yang luar biasa. Jadi saya senang banget kalau Ko John setiap 2 minggu sekali lah kita connect gini. Saya sampai tadi itu baru selesai loh, mandi cepet makan 3 sendok selesai harus ikut. Karena saya percaya saya akan dapat berkat di dalam saya ikut ini. Kita dulu mau rambut musik kumus-kumus ya, mari keramas. Gitu aja sih. Terima kasih ya. Ingat, Oke, dari kesaksiannya Astrid, saya mau coba menambahkan sedikit. Saya berapa hari ini ingat dari Jemaat Pro M sama Jemaat Family tadi malam ya TL-nya Pak Yohanes menyebutkan bahwa ada pertolongan-pertolongan yang tidak pernah mereka duga. Saya ingat kejadiannya Elia itu yang ada burung gagak. Artinya di tengah-tengah situasi ini saya sih tetap mengimani ada banyak burung-burung gagak yang berkeliaran di atas atap rumah Anda. Ini bicara kiasan. Artinya apa? Masih ada banyak anugerah Tuhan yang mengitari kehidupan. Makanya jangan pernah putus asa. Ya dari kisahnya Astrid Afu aja kelihatan kok gimana pemeliharaan Tuhan itu masih nyata. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita sendirian. Boleh ada persoalan tapi tetap ada jalan keluar. Boleh ada tantangan tapi pasti ada jawaban. Tuhan itu adil. Tadi saya bilang di depan, Tuhan itu adil. Tuhan itu penuh kasih. Tuhan itu setia. Dia tidak pernah biarkan orang benar itu sampai dikatakan anak cucunya meminta-minta. Tuhan masih pelihara. Percayalah, burung gagak masih bertebaran di sekitar kita. Dan dengar baik-baik, burung gagak itu paling demen dengan yang namanya bau bangkai. Wih, kok aneh sih Coach bahas bau bangkai? Ini bicara tentang satu tempat di mana burung gagak itu akan menuju tempat itu ketika didapati orang yang berani mati secara daging. Dengan egonya, dengan perasaannya yang cuma mementingkan diri. Selama kita didapati oleh Tuhan, kita orang yang berani untuk membunuh, bukan bunuh diri, tapi membunuh ego kita, saya percaya burung gagak itu akan senantiasa datang dan menghampiri keluarga Anda. Amin. Saat sulit ini jangan cuma fokusnya kepada keluarga dan diri sendiri. Cari tahu kesempatan apa lagi yang kita bisa beri untuk memberkati sesama. Saya ulangi, selama pandemik jangan fokus kepada diri sendiri terus. Cari tahu kesempatan di mana hidupku ini bisa dipakai Tuhan. Sekali lagi, untuk jadi berkat buat hidup orang lain. Bukankah disitulah kita terpanggil untuk jadi orang yang percaya. Bukan untuk diri sendiri, tapi untuk hidup orang lain. Siapa memberi, dia akan diberi. Siapa memberkati, akan diberkati. Siapa peduli dengan orang lain, saya percaya hidup orang itu akan dipedulikan oleh Tuhan. Semangat, Bu Amel, Pak Arwin. Luar biasa. Oke, selamat dulu semuanya. Ya, terima kasih atas kesempatan. Senang bisa ketemu saudara-saudara seiman, bisa ketemu Coach John, Pak Robin, Bu Amel nih. Luar biasa sih. Halo. Halo. Puji Tuhan, sampai saat ini, walaupun ada pandemi dan masalah ini, kehidupan kita ini tetap dipelihara sama Tuhan, tetap Tuhan tolong. Kalau hari-hari kan banyak yang berusaha wira swasta itu PHK orang. Puji Tuhan sampai saat ini, karyawan nggak ada saya PHK. Terus juga puji Tuhan, Tuhan masih cukupkan, bisa bayar THR mereka, bisa bayar gaji mereka tanpa mengurangi, juga cicilan-cicilan kami masih dicukupkan, masih bisa bayar semua. Ini semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Kalau mungkin kondisi begini kan orderan tuh sepi, tapi kami ya tetap aja sih ada yang order sama kami, ada yang
kasih berkat, Tuhan kirimkan berkat tuh luar biasa sih. Dan juga sistem kerja yang dulu saya mesti ke lapangan itu sekarang udah bisa dirubah. Jadi saya lebih banyak di rumah sih. Mungkin bisa ke lapangan itu cuman seminggu aja karena saya udah temukan orang-orang yang tepat yang bisa jalankan sistem. Terus juga orang-orang yang cukup loyal lah. Mereka udah kurang lebih 15 tahun bantu saya, jadi udah paham cara kerja dan udah bisa dilepas lah. Jadi ya aset-aset kita itu yang berharga sebetulnya SDM itu. Makanya kalau orang banyak PHK, biar bagaimanapun saya coba pertahanin mereka gitu loh. Tetap memberkati kita dan kita juga boleh jadi berkat buat kehidupan mereka. Itu ya sih, deg-degan juga sih saat-saat gini ini kan orang saatnya nyaman, terima THR, terima gaji ya. Tapi kalau kita yang begini nih apalagi pas Lebaran ini deg-degan ini bisa nggak bayar THR. Ya puji Tuhan, Tuhan cukupkan. Tuhan kirimkan berkat-berkat yang tidak terduga gitu. Itu aja sih luar biasa. Oke, luar biasa Tom. Iya. Pak Edi mungkin Pak Edi. Pak Edi semangati Pak Edi. Sama Bu Tendi. Ada kesaksian apa? Halo, salam. Halo. Ya, ini kalau saya selama masa pandemi ini memang ya pasti berkurang juga sih penghasilan, tapi Tuhan juga singkapkan lagi ada hal-hal yang mungkin saya harus pelajari baru lagi. Mungkin bisa jadi apa ya, kalian hobi juga bisa nambah. Yaitu juga kemarin gara-gara dikasih sama Siska daun mint, sekarang saya bibitkan daun mintnya banyak-banyak. Terus juga saya beli benih-benih tanaman-tanaman lain. Ini lagi mau rencana saya bibitkan untuk nanti bisa dijual. Karena kalau di Balikpapan kan belum ada seperti cabai rawit setan, belum ada yang tanaman-tanaman yang lain. Nah itu nanti rencananya juga akan saya jual itu. Begitu. Mungkin bisa jadi apa namanya, ide juga buat yang lain yang suka bertanam, cocok tanam, gitu Pak. Terima kasih. Iya, Bu Tenli, ada tambahan Bu Tenli? Tidak ada. Ya, itu artinya Pak Edi tetap produktif ya Pak ya, di masa krisis ya. Luar biasa Pak Edi. Oke, baik Pak John. Ya. Saya serahkan ke Pak John untuk menutup ibadah kita. Ada kami atau apa? Ya, pandemi kayak gini kan di zaman dulu udah pernah terjadi. Ya, kalau Anda lihat di beberapa data, berapa 100 tahun dan bahkan di zaman Musa kan wabah ini pernah terjadi. Mungkin kalau Musa hari ini hadir, dia bilang sama kita, lu mah belum apa-apa, lu belum tahu gimana air jadi darah di mana-mana, lu belum pernah lihat katak di mana-mana. Betul? Kita ini belum apa-apa. Kalau Musa mau ceritakan, begitu aja lebay lu, corona aja. Tapi saya percaya di generasi kita berikutnya, kita minimal menjadi saksi sejarah. Papa mama mereka mampu melampaui situasi berat ini karena pertolongan dan iman kita kepada Tuhan. Tetap semangat. Sampai nanti waktunya tiba, kita akan kembali beribadah bersama-sama. Jangan ada satupun imannya gugur. Saya percaya burung gagak senantiasa hadir untuk menyertai kita. Bukan burung gagak yang perlu kita sembah. Di balik burung gagak yang mengutus itulah Allah kita yang hidup, yang patut kita muliakan dan kita tinggikan. Amin. Oke. Terima kasih Bapak buat malam hari ini. Kami mengucap syukur untuk pertemuan ibadah. Kami sangat diberkati. Hamba-Mu mendengar kesaksian begitu rupa. Pertolongan Tuhan, sukacita Tuhan, mujizat Tuhan masih ada sampai detik hari ini. Thank you. Di balik semua situasi yang ada, Kau masih bekerja di tengah-tengah kami karena firman-Mu yang berjanji. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Biar kebaikan yang Tuhan sediakan senantiasa terus mengalir dan terjadi dalam hidup keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu. Bagi kami cukup pengorbanan-Mu sebagai bukti di mana Allah itu setia. Allah itu kasih nyawa, anak-Mu pun yang diberikan bagi kami. Tak pernah Kau perhitungkan apalagi situasi yang ada. Kami tetap meyakini Tuhan selalu ada di samping kami.
Mau berdoa untuk seluruh jemaat, siapapun juga yang ada dalam pertemuan malam ini, satu persatu. Ya, satu persatu untuk mereka terus ada di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Tuhan, hamba-Mu berdoa sebagai orang tua, sebagai pemimpin buat mereka. Tak ada satupun yang terpapar positif. Aku minta perlindungan-Mu yang sempurna sampai kepada orang tua, keluarga besar, sampai pada anak-anak mereka, anak-anak Eagle Kid yang bergereja di Mawar Sharon. Tuhan lindungi, jagai mereka. Kami percaya ada benteng perlindungan Tuhan yang sempurna buat mereka. Apapun yang mereka kerjakan, kalau mereka harus keluar rumah, ada tanggung jawab, ada tuntutan pekerjaan dan sebagainya. Hamba meminta, lindungi mereka Tuhan, tutup gugus dengan kuasa-Mu ya Tuhan, sehingga mereka tetap terjaga dari serangan virus atau COVID Corona ini ya Tuhan. Terima kasih untuk pekerjaan keuangan. Memang fakta tidak bisa dipungkiri, ada bagian-bagian yang harus terkurangi. Tapi kami percaya, kasih Tuhan tidak pernah kurang di hidup kami. Justru akan semakin ditambah-tambahkan. Itu yang Paulus katakan, di setiap kelemahan justru kuasa Tuhan makin sempurna dinyatakan bagi kami. Di tengah-tengah kelemahan kami, biar kelemahan itu Tuhan pakai untuk menguatkan sesama kami. Siapapun yang butuh didoakan, siapapun yang butuh dikuatkan, kami siap. We are ready. Kami nggak pernah dipengaruhi oleh keadaan kami, sebab inilah yang mengalahkan dunia, yaitu iman kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati waktu istirahat yang ada hari ini dan besok, bahkan hari-hari ke depan. Aku melihat dengan mata iman, mujizat satu persatu akan terjadi dalam keluarga-keluarga. Ada hal yang tidak pernah mereka sangka. Kami tahu ada banyak surprise, kejutan-kejutan yang tidak pernah kami pikirkan, yang tidak pernah kami dengar, yang tidak pernah timbul. Itu yang Tuhan janjikan, itu yang juga Tuhan sediakan. Terpujilah nama-Mu, jemaat menerima berkat damai sejahtera, sukacita, kekuatan daripada Tuhan. Sampai kapanpun kami tetap tinggal dalam komunitas CG ini, di mana kami boleh ada dalam pengayoman perlindungan kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus, kami serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua jemaat yang tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan. Sebelum kita amin, dibuka mute-nya sama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang kali ini nggak pakai jempol, tapi dengan suara yang percaya, berkata, Amin.